Bisa kita mulai, Ustaz? Sudah mulai ini. Mau ngomong Ustaz? Ya, sudah mulai. Langsung aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Dr. JJ Zainuddin, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, yang juga menjadi narasumber pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Ketua PD Persatuan Islam Kota Bekasi, Al-Ustaz Kiai Haji Beben Mubarak MA, dan seluruh taskil PDS Kota Bekasi beserta dengan otonom, serta ikhwatu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang alhamdulillah bisa hadir pada kajian virtual ngarep yang pertama ini di kesempatan hari Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah, meskipun tadi mohon maaf agak terkendala masuknya, kita baru bisa mulai di jam 8 lewat. Mudah-mudahan ke depan tidak telat lagi, insyaallah. Mudah-mudahan. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh ikhwatu iman yang telah bergabung. Pada kesempatan malam hari ini sudah ada 32 partisipan di malam hari ini, yang insya Allah pembahasan kita adalah tentang menyikapi wabah menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita dengan pandemi yang sudah hampir 1 tahun lebih ini, yang menjadi fitnah sangat luar biasa. Bukan hanya musibah bagi kesehatan, tapi ternyata menjadi musibah karena terjadinya perbedaan dalam penyikapan kita terhadap wabah ini. Jadi umat terbelah menyikapi wabah dan lain sebagainya. Ini yang sangat mengkhawatirkan di tengah kondisi pandemi, yang seharusnya kita berempati terhadap saudara kita yang sedang tertimpa musibah, baik yang sedang sakit ataupun yang wafat. Malah kemudian banyak beredar di media sosial tentang pro kontra tentang COVID dan lain sebagainya, yang justru malah melemahkan kita. Yang seharusnya kita semakin berempati, yang seharusnya menumbuhkan sikap kita bagaimana keluar dari musibah bencana ini, kita malah sibuk mengomentari atau kemudian sibuk membahas tentang COVID dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan pada kesempatan malam hari ini yang akan diisi langsung oleh Al-Ustaz Kiai Haji Zainuddin. Bagaimanakah sikap kita menyikapi wabah menurut Al-Quran dan Sunnah, agar kita mengerti, paham, serta memberikan solusi yang terbaik terhadap musibah yang sedang kita hadapi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. JJ Zainuddin untuk memulai kajian. Nanti insya Allah setelah kajian mungkin sekitar jam 9 lebih akan ada soal jawab. Ya. Oleh karena itu kepada Al-Ustaz JJ kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Hussein yang cintai, Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bekasi, dan seluruh teman-teman pimpinan, dan juga seluruh ikhwah fillah yang ikut bergabung di acara ngarep ini ya. Ngarep ini singkatan dari ngaji apa tadi Ustaz Hussein? Ngaji ngarep pahala, Ustaz. Ngaji ngarep pahala, jadi ngarep ya. Wah, berharap pahala. Ngaji berharap pahala. Cuma ngarepnya ini aduh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, billahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'ahum amrun minal amni al khaufi da'u bihi walawduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum
la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Al-ayah. Ikhwat, pertama-tama tentu adalah syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturahim melalui tatap maya, karena sedang PPKM kita tetap mukanya melalui tatap maya. Dan kita bersyukur termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karunia kesehatan, keafiatan di tengah sedang merebaknya wabah virus corona ini mencapai pada puncak-puncaknya di bulan ini. Dan kita juga bersyukur alhamdulillah masa sharing, baik sharing pemikiran, baik secara moral dan material kepada saudara kita yang sedang mengalami musibah. Dengan kita sama-sama mendoakannya, kita bahu-membahu, tolong-menolong menurut apa yang kita mampu. Wajib semua tentu adalah menjaga, memelihara nikmat karunia ini. Jangan disia-siakan, dengan semaksimal mungkin kita menjaga, memanfaatkan dan mensyukurinya agar nikmat yang kita miliki ini semoga bertambah menjadi induk dan nikmat lainnya sebagaimana yang Allah janjikan. Sebetulnya yang penting bagi kita ini, karena mayoritas tentu adalah para asatizah, bukan sekedar masalah taklimnya, kajiannya, tetapi bagaimana kita selalu menjaga kontinuitas silaturahim. Karena kita yakin bahwa silaturahim ini adalah salah satu daripada kiat yang diajarkan oleh syariat Islam untuk menjaga kesehatan, menjaga keafiatan, bahkan menjadi salah satu wasilah yang bisa memanjangkan usia seseorang. Nah, panjangnya usia tentu terkait dengan kesehatan, keafiatan. Karena sakit itu adalah salah satu dari bunga dari kematian. Maka apabila kita sama-sama telah membaca hadis Nabi SAW, man ahabba ayubsato fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi umrihi falyasir rahimahu, maka sebetulnya itu adalah mencakup kepada makna ikhtiar kita di dalam menjaga kesehatan. Karena sabda Nabi, siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah hubungkan silaturahim. Nah, dipanjangkan umur dengan silaturahim. Dipanjangkan umur itu tentu konsekuensi dari orang tersebut dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala dari penyakit yang membinasakan, dari penyakit yang mematikan. Maka kekuatan silaturahim juga itu salah satu daripada ikhtiar spiritual, ikhtiar secara batiniah kita, ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu silaturahim bisa dilakukan dengan banyak cara, termasuk silaturahim melalui virtual ini. Dan di mana ada silaturahim, pasti di sana ada berbagi kebaikan. Maka silaturahim yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, yaitu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Lalu kata Nabi, wasilul arham. Itulah wasilahnya, karena wasilah itu ada substansi. Maka itu termasuk kalimat majaz min itlaqil hal wa iradatil mahal. Jadi disebutnya kondisinya, disebutnya sarananya, padahal yang dimaksud isinya. Rasulullah menyuruh silaturahmi, tentu yang dimaksud isi dari silaturahmi. Apa isi silaturahmi itu?
Silaturahmi ini intinya adalah membangun ihsan di antara sesama manusia. Ihsan kepada Allah adalah dengan kita bertauhid yang semurni-murninya, beribadah yang seikhlas-ikhlasnya. Itu ihsan kepada Allah. Sedangkan ihsan kepada sesama manusia itu diwujudkan dengan tolong-menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka substansi dari silaturahim terwujudnya ta'awun, terwujudnya takaful, terwujud ukhuwah, esensi. Maka disebut wasilahnya, yang dimaksud adalah isi dari wasilah itu. Dan ini termasuk di antara gaya bahasa Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Quran mengatakan jannatun tajri min tahtihal anhar, di surga itu sungai-sungai mengalir. Tentu kita faham yang mengalir bukan sungainya, tapi airnya, karena sungai nggak pernah ngalir. Yang ngalir itu kan airnya, sungainya. Sungai mengalir, sungai nggak pernah ngalir. Tapi kita kan sudah faham yang dimaksud itu air di dalam sungai. Sungai itu wadahnya air. Maka silaturahmi itu adalah wadah daripada wujudnya kebaikan. Apa kebaikan dalam silaturahim? Yaitu menanamkan dan menyebarluaskan salam, afsus salam, kedamaian. Yang kedua adalah menanamkan ukhuwah. Yang ketiga adalah membangun ta'awun. Dan yang keempat terwujudnya takaful, yaitu senasib sepenanggungan. Inilah. Nah, maka Rasulullah menjamin siapa yang mewujudkan silaturahim, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Saya pernah menyampaikan dalam pertemuan di rumah Ustadz Beben bahwa kita yakin tentang keagungan hadis Nabi tentang silaturahim, tetapi kita tidak pernah membicarakan secara mendalam apa rahasia silaturahim itu memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita. Maka saya pernah membaca sebuah laporan penelitian terpanjang di dunia ini, terlama 72 tahun. Itu adalah penelitian tentang apa hubungan silaturahmi, kalau bahasa agamanya, dengan panjang umur. Di Harvard University pernah ada penelitian paling panjang, karena ini paling sulit, karena bersifat subjektif, yaitu bagaimana membahas atau mempelajari, yaitu korelasi antara interaksi sosial dengan panjang umur. Dan indikasi panjang umur itu apa? Ya otomatis sehat, tidak tertimpa penyakit yang mematikan. Nah, kenapa? Karena ini membutuhkan penelitian yang lama, bergenerasi-generasi, makanya sampai 72 tahun. Nah, kita yang telah mengimani hadis ini bertahun-tahun tidak pernah terfikir bagaimana kita mengkaji, meneliti apa faktanya daripada silaturahmi ini memanjangkan umur. Nah, kalau dalam bahasa kita silaturahmi ya dengan banyaknya kita bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, lalu terjalin ukhuwah, terjalin ta'awun, terjalin takaful, terjalin tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, itu kalau konsep kita. Nah, kalau konsep mereka konsep sekuler, ya silaturahminya didefinisikan sebagai bagaimana kontribusi seseorang terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan. Nah, ini mencengangkan. Itu sebabnya kenapa rata-rata rata-rata pejabat sehat, kuat, sedang menjabat, karena dia sedang memikirkan bagaimana menunaikan tugas kepentingan orang lain. Ketika dia sendiri, itu lebih cepat sakitnya, lebih cepat meninggalnya. Oleh sebab itu biasanya orang yang mau pensiun itu sekarang 1 tahun sudah ditata di persiapan pensiunan agar dia tidak down mentalnya, yaitu agar dia kembali lagi ke masyarakat. Maka banyak para pensiunan pejabat itu justru mereka merasa lebih bahagia, lebih panjang lagi harapan hidupnya ketika dia justru mengabdi di masyarakat. Nah, jadi ini sebetulnya poin penting kita. Maka jangan sampai dengan kita tertimpa musibah pandemi ini, lantas kita menjadi orang-orang yang mengisolasi diri dari pergaulan, padahal kita masih punya sarana lain untuk bertemu, berkomunikasi. Jangan sampai sekarang disuruh PPKM,
orang sehat dan terhindar dari COVID, tapi dia malah jadi stres gitu di rumahnya karena nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain, malah dengan sakit yang lain dia muncul. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ini saya kira yang pertama sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, ikhwah sekalian, yang juga patut saya kira untuk kita bersama-sama menyamakan persepsi, menyamakan pandangan. Sebab sekarang ini kita mau tidak mau sedang mengalami sebuah perubahan komunikasi sosial disebabkan penemuan teknologi. Memang ini sebuah sunatullah. Secara sunatullah ada 3 faktor perubahan yang mendasar dan revolusioner, perubahan yang mendadak dan memaksa terhadap kehidupan umat manusia. Jadi manusia dipaksa untuk berubah dengan 3 faktor ini sebagai sebuah sunatullah. Apa faktor perubahan mendasar itu yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia? Faktor pertama yang memaksa perubahan manusia itu adalah bencana alam, musibah alam. Maka salah satu hikmah dari musibah alam, bencana alam yang terjadi di muka bumi dalam skala besar itu merubah tatanan kehidupan manusia secara revolusioner, secara drastis. Contohnya bagaimana ilmu pengetahuan membuktikan terjadi bencana alam ketika bumi ini umpamanya dibentur oleh benda lain, ya, planet bumi ini ditabrak oleh komet, lalu terjadi pencairan kutub utara kutub selatan, maka terjadilah perubahan posisi geografis bumi, sehingga bumi yang ternyata daratan menggelondong satu jadi terpecah-pecah menjadi lautan. Lalu posisi daratan bumi pun jadi berubah. Yang tadinya pegunungan jadi dasar lautan jadi daratan. Maka manusia pun jadi berpencar-pencar. Indonesia umpamanya yang tadinya adalah satu daratan dengan sampai ke benua Australia jadi terpecah. Nah, ini cara Allah merubah alam semesta, merubah manusia, dipaksa dengan musibah yang besar, yang dahsyat. Selain itu sebagai suatu ujian, tapi itu juga sunatullah untuk melakukan perubahan drastis dalam kehidupan. Jangan jauh-jauh di kita ketika terjadi bencana tsunami Aceh 2004 akhir, memasuki 2005, kita tahu bagaimana dengan sendirinya itu perlawanan GAM itu berhenti. Jadi berpikir realistis masyarakat Aceh, ngapain kita harus berperang sekarang kena musibah tsunami saja. Kalau mengurus diri sini nggak mampu mereka itu. Mereka bisa selamat karena ditolong oleh dunia internasional melalui Indonesia. Maka para pemimpin petinggi-petinggi di Aceh pun menyadari ngapain kita itu harus berontak ingin memisahkan diri dari Indonesia. Maka mereka jadi mau berdamai. Terjadilah perdamaian Helsinki. Nah, ini dipaksa dengan bencana alam setelah hampir 500.000 orang meninggal di Sumatera Utara, khususnya di Aceh itu. Jadi ini cara Allah membuat perubahan yang dahsyat pada manusia dengan bencana. Termasuk ini dengan COVID ini. Dunia dipaksa jadi berubah. Tidak ada yang bisa merubah pola hidup manusia begitu dahsyat, mengglobal melebihi perubahan yang diciptakan Allah melalui COVID ini. Bagaimana umpamanya dunia sudah sangat pesimis dengan rusaknya dengan polusi udara, polusi air, disebabkan oleh emisi bahan bakar dari bensin, dari gas yang diproduksi oleh manusia di pabrik-pabrik, di kendaraan-kendaraan bermesin, terutama adalah umpamanya pesawat terbang, kemudian motor, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Tetapi dengan musibah pandemi, seluruh dunia bisa menutup bandara.
bisa menutup stasiun, bisa menutup terminal, maka pembakaran bahan bakar, minyak, gas, kemudian yang lain-lainnya yang merusak udara ini berhenti total. Sehingga dengan pandemi 2 bulan saja di awal, yaitu Maret April 2020, itu polusi udara di dunia ini sudah kembali normal. Ini subhanallah. Cara Allah memaksa manusia berubah. Cara Allah memaksa manusia itu mau menghentikan aktivitas. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan itu. Ini sunatullah terhadap kehidupan manusia. Perubahan mendasar dan memaksa itu harus dengan bencana alam. Termasuk di kita di Indonesia. Bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta? Wah, frustasi setiap gubernur dari masa ke masa. Bukan berkurang kemacetan, kesemrawutan. Bahkan melebar ke semua kota, di semua provinsi Indonesia, sampai akhirnya ke desa-desa. Tapi dengan pandemi dipaksa orang supaya berhenti berkendaraan. Maka hanya 30% saja yang bisa lalu lalang di wilayah-wilayah PPKM. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi secara drastis dalam kehidupan manusia itu terjadi perang. Perang besar itu akan merubah peta politik, peta budaya, peta ekonomi. Bahkan peta batas-batas wilayah sebuah negara. Maka di masa-masa kerajaan dan imperium, di masa abad pertengahan, bagaimana saling menguasai satu bangsa pada bangsa yang lain, bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa India, bangsa China. Itu mereka saling berganti untuk menjadi penguasa-penguasa bumi. Begitu pula di zaman modern, sampai terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Maka dipaksa dengan perang itu terjadi perubahan. Bagaimana sekarang terjadi perubahan demografi dengan perang yang lebih daripada 13 tahun di Timur Tengah. Perang Irak, perang Suriah, ditambah perang Yaman, kemudian perang Libya. Ini telah merubah peta populasi dan demografi manusia seluruh dunia yang tidak pernah terbayangkan. Dan itu akan mempengaruhi perubahan peradaban serta perubahan komposisi beragama. Bangsa-bangsa barat mungkin termasuk yang ikut merekayasa, berkonspirasi untuk memecah belah negeri-negeri muslim di Timur Tengah. Suriah, Irak, Libya, kemudian Yaman, kemudian Afghanistan. Karena di negeri-negeri itu banyak sekali kekayaan dan sumber daya alamnya. Di mana bangsa-bangsa yang maju, yang modern lebih berkepentingan kepada energi bumi yang ada di negeri-negeri muslim itu. Tetapi satu hal yang tidak pernah mereka prediksikan, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, membuat peta baru dunia dengan memecah belah negeri muslim. Tapi tidak pernah mereka bayangkan bahwa dengan sebab dipecah belah itu terjadi imigrasi yang besar-besaran, yaitu para imigran muslim dari Timur Tengah ke negara-negara kafir di Amerika, di Eropa, di Rusia. Sehingga yang terjadi apa? Selama 15 tahun hampir ya, kekacauan dari Timur Tengah, terjadi lonjakan penduduk muslim, baik yang imigran ataupun yang hijrah dari negeri muslim mencari keamanan, mencari kedamaian, mencari penghidupan, mencari rezeki ke negara-negara mayoritas Nasrani di Eropa, di Amerika, di Rusia. Maka diprediksi yang tadinya membutuhkan waktu mungkin 1 abad, dunia ini baru umat Islam bisa menyaingi jumlah Nasrani. Sekarang para peneliti merubah teorinya. Mungkin hanya butuh 30-40 tahun umat Islam di tahun 2050 itu akan menyalip jumlah populasinya dari kaum Nasrani. Kenapa? Dengan banyaknya imigran muslim ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara mayoritas Nasrani, mayoritas Hindu Buddha, itu mempercepat proses dakwah
Islamiyah tanpa terpikirkan sebelumnya. Inilah cara Allah merubah. Cara Allah merubah. Kalau dahulu bangsa Arab dan kaum muslimin itu ada di Eropa dan berkuasa di Spanyol, di Cordova, itu mereka datang sebagai penguasa, sebagai para pembebas. Nah, kalau menurut mereka, mereka datang sebagai agresor, sebagai penjajah. Tapi dalam Islam mereka datang sebagai al-fatih, sebagai pembebas. Lalu menguasai lebih dari 800 tahun Eropa Timur. Sebagai penguasa. Sekarang kaum muslimin kembali juga berbondong-bondong memenuhi daratan Eropa dan Amerika, tapi bukan sebagai agresor, bukan sebagai invasi militer, tapi mereka datang sebagai para pencari keamanan, pencari suaka. Mereka datang sebagai imigran, yaitu orang-orang yang melarikan diri dari kampung halamannya karena terjadi perpecahan. Namun, justru dengan seperti itu, bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Rusia, Australia, masyarakatnya menerima mereka dengan belas kasihan. Karena mereka datang bukan sebagai musuh, mereka datang bukan sebagai agresor, bukan sebagai penjajah. Justru mereka datang sebagai pengemis yang butuh bantuan. Maka rasa kemanusiaan mereka tiba. Lalu mereka mempelajari kenapa nasib muslim seperti itu. Itulah yang menyebabkan berbondong-bondongnya memeluk Islam dari negara-negara yang selama ini masih kafir. Sehingga di luar dugaan terjadi perubahan peta komposisi pemeluk agama di dunia ini yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Inilah cara Allah merubah dunia dengan dipaksa. Walaupun sangat pahit dirasakan oleh manusia, tapi hikmahnya akan dirasakan itu oleh anak cucu mereka setelah beberapa generasi. Ini wahfilah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, peperangan. Itu sebabnya kenapa dalam ajaran Islam perang itu diberi hukumnya, diberikan aturannya, karena memang tidak bisa dihindari manusia itu memiliki karakter untuk saling memerangi. Maka dalam Islam, walaupun sangat dibenci dan dilarang perang itu pada dasarnya, tapi diwajibkan ketika sedang berjihad. Yaitu kata Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan pada kalian berperang itu, pada itu sangat dibenci oleh nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Asa antakrohu sayan wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Sebaliknya bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Nah, ini yang kedua, ikhwan sekalian, yang perlu kita pahami, sunatullah di dalam memberikan perubahan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sunatullah perubahan itu adalah setiap generasi manusia mendapatkan penemuan teknologi baru. Itu pasti menciptakan perubahan. Dulu manusia ketika belum menemukan alat bercocok tanam, belum menemukan besi, maka mereka belum punya cangkul, belum punya panah, belum punya alat membajak. Ya, mereka hidup hanya mengandalkan apa yang mereka temukan dari alam. Ketika mereka telah menemukan alat bercocok tanam, mereka jadi hidup menetap, terjadi perubahan pola hidup. Setelah mereka menetap, lalu mereka bisa bercocok tanam, bertani, bisa kemudian beternak, tidak lagi berburu, tapi beternak, hewan-hewan mulai dijinakkan. Terjadilah peradaban manusia. Karena manusia jadi membangun perkampungan, membangun desa, akhirnya membangun kota. Ketika ditemukan lagi alat bagaimana mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, ditemukanlah mesin giling sederhana, ditemukanlah kereta uap dan segala macam. Terjadi lagi perubahan. Manusia tidak lagi terbatas oleh batas-batas wilayah untuk bepergian. Karena tidak lagi bepergian menggunakan kuda, menggunakan sapi, menggunakan keledai. Tapi mereka menggunakan mesin, menggunakan alat. Terjadi perubahan.
Begitu pula ketika ditemukan mesin, pabrik mulai berdiri, senjata ditemukan, terjadi lagi perubahan dasar dalam kehidupan manusia, revolusi industri. Sampai akhirnya sekarang manusia menemukan teknologi, yaitu bagaimana teknologi terpadu melalui jaringan internet, yang sebelumnya itu adalah ditemukan alat komunikasi jarak jauh, ditemukan tentang komputer. Tapi sekarang dengan ditemukannya sistem jaringan internet dan sistem digital, maka seluruh dunia terkoneksi, terhubung secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, masyarakat dengan negara, negara yang satu dengan yang lain. Akhirnya sekarang manusia semakin banyak, tapi data manusia semakin terkontrol. Maka dengan ditemukannya sistem big data manusia di dunia, terjadi lagi perubahan. Ini disebut dengan fase 4.0, dan mungkin lagi akan terjadi lagi, kita tidak tahu kan gitu. Seperti apa? Ketika teknologi ditemukan, teruslah terjadi perubahan. Dengan sekarang era 4.0 saja, kita sudah mengalami perubahan yang amat dahsyat. Perilaku manusia berubah total. Yang tadinya zikir menghitung jari, sekarang zikirnya membuka HP kan. Yang tadinya zikirnya membaca Al-Quran, ini buka HP. Sekarang apa saja buka HP. Ini luar biasa perubahan perilaku manusia. Termasuk komunikasi manusia. Tadinya surat menyurat, tadinya main pos, main telepon. Sekarang tidak lagi begitu, tapi pakai Zoom, pakai Google Meet dan segala macam. Maka penemuan teknologi ini merubah pola perilaku manusia, pola peradaban manusia menjadi jungkir balik, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Yang luas jadi sempit, yang sempit jadi luas. Maka tidak lagi batas-batas wilayah, batas-batas geografi. Manusia hanya ada batas negara, hanya ada batas bahasa, batas agama, tapi tidak ada yang membatasi pergaulan. Tidak ada yang membatasi interaksi lagi. Ini kedahsyatan zaman sekarang. Nah, ikhwas sekalian, yang terjadi saat ini, yang kita hadapi, ini dua faktor perubahan dunia terjadi sekaligus. Bagaimana kita dalam waktu bersamaan ini, kita hidup di zaman teknologi digital, teknologi informatika yang dahsyat, terjadi juga ini musibah bencana alam, yaitu COVID. Maka jangan heran isu COVID ini memenuhi semua ruang kehidupan kita karena didukung oleh teknologi. Maka tidak ada lagi yang bisa menghindari sekarang perubahan yang terjadi akibat bencana COVID dengan perubahan yang dimiliki oleh kita, yaitu teknologi komunikasi. Maka terjadilah akumulasi perubahan perilaku hidup manusia yang sangat cepat. Nah, yang harus kita pikirkan, what next? Apa yang akan terjadi setelahnya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu punya rencana. Kita tidak mengetahui apa rencana Allah, tapi kita wajib memahami, memikirkan. Maka memikirkan masa depan itu dengan melihat fenomena saat ini. Nah, apa fenomena saat ini, ikhwas sekalian? Kita melihat sekarang bagaimana terpecah belahnya manusia. Karena masing-masing telah menjadi Tuhannya sendiri. Masing-masing menjadi tuannya sendiri. Maka disinilah tantangan hidup kaum muslimin, bagaimana mewujudkan berjamaah dan berjamiah itu dalam konteks sekarang. Di mana setiap orang memiliki informasi sendiri, nggak bisa lagi disetir. Setiap orang memiliki persepsi sendiri, nggak bisa lagi diarahkan. Semua orang memiliki keputusan sendiri, nggak bisa lagi dituntun, diatur. Bagaimana implementasi kita hidup berjamiah yang punya slogan satu rasa, satu cita-cita, satu usaha suara, udah nggak ada sekarang. Yang ada sekarang ini, tiap orang punya pendapat sendiri, tiap orang punya pikiran sendiri, tiap orang punya kebijakan sendiri. Itu sekarang terjadi. Sekarang. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana menghadapi berani. Nah, oleh sebab itulah kenapa kita menjadi perlu, seperti tadi saya katakan, bersilaturahmi dalam rangka
bagaimana kita sharing pemikiran, sharing pemahaman, sharing pengalaman, dan bagaimana ujungnya adalah kita menyatukan, yaitu bagaimana kita bisa menyatukan yang berserak-serak itu menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itulah maka saya ingin dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan beberapa poin penting terkait apa? Terkait menyikapi wabah ini. Pertama, tadi saya sampaikan itu adalah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83. Nah, di An-Nisa ayat 83 Allah firmankan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan dari masalah yang memberikan keamanan ataupun yang memberi ketakutan, mereka segera menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Sekiranya mereka mengembalikan dulu urusan tentang ketakutan dan tentang keamanan itu, berita yang baik dan berita yang buruk itu kepada siapa? Kepada Rasul dan kepada para pemimpin mereka. Siapa para pemimpin? Karena para mufasir di sini yaitu ahlul ilmi wal fiqhi, para ahlul ilmi dan ahli fikih. Mereka harusnya menanyakan dulu ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Pastilah mereka yang mengambil kesimpulan itu akan paham yang sebenarnya itu bagaimana, begitu. Nah, jadi ayat ini melarang kepada kaum muslimin mengambil kesimpulan sendiri dari setiap berita yang diperoleh. Tidak boleh mengambil dan menyebarluaskan berita keamanan dan berita ketakutan. Nah, berita keamanan berarti apa yang kira-kira menggembirakan kita, membahagiakan kita. Berita ketakutan yaitu sesuatu yang buruk bagi kita, bagi kaum muslimin. Sampai mendapat advis dulu, penjelasan, bimbingan dari siapa? Ila Rasul. Nah, Rasulnya sudah tidak ada, yang ada tinggal sunnahnya. Kemudian wa ila ulil amri minhum. Ada ulil amri. Nah, ulil amri akan ada sepanjang zaman. Ulil amri kekuasaan, ulil amri keagamaan, ulil amri keilmuan. Makanya para ulama, para ahli tafsir menafsirkan ulil amri itu umaro, kemudian adalah amirul junud, amirul jais, kemudian al ulama, ahlul ilmi wal fiqhi. Nah, jadi itu semuanya adalah disebut dengan ulil amri. Kalau mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulama-ulama yang memahaminya, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Pastilah orang-orang yang mengambil istinbat itu akan paham dari mereka. Inilah yang disebut dengan adab-adab, etika-etika masyarakat muslim dalam menghadapi situasi perubahan zaman, yaitu zaman informasi. Kalau setiap orang boleh mengambil kesimpulan sendiri, boleh mengambil kebijakan sendiri, apa arti hidup berjamaah dan berjamiah gitu? Tentu itu keluar dari yang diajarkan Quran. Lalu kata Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat kepada kalian, mungkin kalian mengikuti syaitan. Apa yang dimaksud mengikuti syaitan? Setan itu inginnya dua dari masyarakat itu, yaitu menanamkan kebencian dan permusuhan. Akhirnya perpecahan. Itu yang diinginkan syaitan. Innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Setan ini hanya menginginkan dari kalian itu adalah permusuhan dan kebencian. Jadi kalau tidak ada karunia Allah, ini umat ini akan saling membenci, saling memusuhi. Kenapa? Tadi apabila datang berita baik, berita buruk langsung diterima, langsung disebarkan. Akhirnya timbullah yang diinginkan setan, memecah belah mereka. Nah, ini pesan yang pertama yang ingin saya sharing pada kesempatan yang baik ini. Kemudian yang kedua, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang penting bahwasanya sikap
manusia di dalam menghadapi musibah pandemi ini, terutama corona ini, itu ada 3 kelompok kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama adalah orang-orang yang berat kepada tawakal, ya hanya mengikuti protokol langit menurut anggapannya, yaitu hanya semata-mata iman, tetapi ia mengabaikan protokol bumi, yaitu ikhtiar. Nah, inilah kaum yang terperdaya, namanya kaum Jabariyah. Mereka yang hanya mengandalkan tawakal tetapi menyepelekan ikhtiar. Ini bisa membinasakan umat, gitu. Yang kedua adalah kelompok yang berat kepada ikhtiar, hanya usaha-usaha bumi lahiriah tapi melupakan protokol langit, protokol ilahiyah. Tidak ada tawakal, tidak ada iman pada qada dan qadar. Ini juga adalah mereka yang terperdaya dengan paham qadariyah, yaitu mereka yang berat sebelah kepada ikhtiar tapi tidak memiliki keyakinan yang kuat tentang qada dan qadar sehingga kurang tawakal. Nah, sedangkan yang ketiga, inilah umat Nabi Muhammad yang sebenarnya, yaitu pengikut madhab Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah madhab yang wasatiyah, kelompok yang selalu moderat dan seimbang, yaitu menyeimbangkan antara ikhtiar mengikuti protokol langit, protokol ilahi, dan ikhtiar mengikuti protokol duniawi, protokol ulil amri. Ini yang diajarkan oleh ajaran Islam. Dan protokol ini telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, dan itu dijadikan landasan fatwa oleh kaum muslimin sedunia. Semua lembaga fatwa di dunia sekarang ini, baik itu Darul Ifta di Kairo Mesir, baik itu Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi, baik itu adalah Majma' al-Fiqhi al-Islami di Oki, ya. Begitu pula MUI di Indonesia, Persatuan Islam, Muhammadiyah, semuanya pasti memiliki kaidah yang sama di dalam memahami situasi ini berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi untuk jadi landasan fatwa. Pertama di antaranya adalah sabda Rasulullah dalam hadis muttafaq alaih. La yuridanna mumarridun ala musihhin, kata Rasulullah. Janganlah orang-orang yang sedang sakit, ini maksudnya sakit kusta atau zudam dan sakit taun, jangan datang bergaul dengan orang yang sehat. Maka mafhumnya orang sehat juga jangan mendekati orang yang sakit. Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala wa firra minal mazdum kama tafirru minal asad. Kata Nabi, firra, lalilah kalian minal mazdum, dari orang yang kena kusta. Nah, kusta ini penyakit yang ganas menular. Larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Artinya jangan bersentuhan, karena bersentuhan itu, berdekatan itulah yang menjadi terjadinya penularan virusnya, kumannya. Begitu pula sabda Rasulullah dalam hadis Imam Malik, la dororo wa la diroro. Tidak boleh dimadorotkan, tidak boleh memadorotkan. Jadi dalil-dalil yang sangat kuat dari para ulama itu dijadikan landasan. Cuma mungkin dalam menerapkannya, nah para ulama melihat sejauh mana realitas dan kondisi yang dihadapi. Maka fatwa berbeda-beda satu negara dengan yang lain sesuai dengan tingkat bahaya yang dihadapi. Nah, terakhir, di dalam menghadapi suatu musibah, terutama dalam hal ini adalah menghadapi jenis penyakit, apalagi ini kita menghadapi penyakit yang tidak jelas, ya, menghadapi binatang besar yang jelas bahayanya, mungkin tidak akan terlalu banyak kontroversi. Paling orang berdebat bagaimana cara menghadapinya. Ini kalau virus ini
Jangankan cara menghadapinya, meyakini jenisnya aja masih berdebat orang itu kan gitu. Karena kagak kelihatan. Jadi kalau menghadapi singa, harimau, serigala, ular, paling orang berdebat ini gimana cara nangkapnya. Tapi kalau virus ini keberadaannya ada, maujudnya saja, eksistensinya saja, orang bisa berdebat. Yang percaya berdebat dari mana asalnya, ini alami apa rekayasa, apa konspirasi gitu. Yang berdebat dengan yang tidak percaya dengan yang percaya. Apalagi dalam menanganinya, ada yang mengatakan nggak ada gunanya itu vaksin, ada yang mengatakan justru vaksin salah satu solusi yang bisa lakukan saat ini untuk mempercepat, tidak ada lagi yang lain. Nah, akhirnya terjadi perdebatan seperti itu. Maka kata Al-Quran, kalau setiap orang menyimpulkan sendiri-sendiri, tentu akan terjadi kekacauan. Falau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Kenapa mereka tidak mengembalikan kepada Rasul dan ulil amri untuk mereka mengambil istinbat yang benar? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada penyakit yang sudah pasti penyebabnya dan pasti obatnya, maka orang wajib berobatnya. Maka kalau dia tidak berobat dengan obat itu dosa, mengingkari ikhtiar dan mengingkari takdir. Upamanya ditakdirkan suatu saat kita sakit, terluka oleh senjata tajam. Di mana? Di tangan kita. Darah mengalir terus. Kita tahu tangan kita ini luka, dan kita tahu obatnya itu ya harus dihentikan darahnya dengan cara dioperasi atau dijahit. Maka kita wajib berikhtiar menghentikan darah itu, dan kalau caranya harus dijahit, wajib dijahit. Maka kalau kita mengatakan, saya mah tawakal saja sama Allah. Kalau Allah menghendaki, walaupun saya tidak berobat, tidak menjahit luka saya ini, pasti saya sembuh. Maka ini orang yang disebut bahlul, hamko, dungu gitu. Kalau bahasanya Rocky Gerung itu dungu gitu. Kalau bahasa Arabnya itu hamko atau bahlul. Kenapa? Karena itu cara bertawakal yang sangat keliru. Sakitnya jelas, penyebabnya jelas, obatnya juga jelas. Maka wajib dia mengambil obat itu. Yang kedua, ada penyakit yang tidak diketahui apa itu penyakitnya. Kemudian juga diketahui bahwa itu tidak ada obatnya. Lalu kemudian dia memaksakan satu obat yang justru obat itu tidak ada kaitan dengan penyakit itu. Maka haram itu berobat. Ada jenis penyakit yang belum diketahui sakitnya apa, apalagi obatnya. Kalau penyakitnya belum diketahui. Lalu orang memaksakan berobat dengan satu obat yang membahayakan. Dengan alasan supaya saya sembuh, saya harus makan atau minum khamr. Saya harus makan babi. Itu haram. Cara pendekatan berobat seperti itu. Dan yang ketiga, ada satu jenis penyakit yang sakitnya diketahui, obatnya juga diketahui, tetapi menurut pertimbangan medis sebetulnya itu kecil kemungkinan bisa disembuhkan karena penyakitnya sudah terlalu parah, sudah terlalu kronis. Umpamanya orang baru ketahuan sakit kankernya stadium 4. Nah, menurut penilaian para ahli medis, kalaupun dipaksakan dioperasi, dipaksakan diobati, ini malah kemungkinan gagal pengobatannya itu lebih besar daripada sembuhnya. Disitulah orang lari kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dia menyerahkannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan mencari ikhtiar lain untuk meringankan rasa sakit tersebut. Ini sebetulnya kaidah-kaidah yang sudah baku dipahami di kalangan para ulama. Maka di kalangan para ulama itu tidak ada kesulitan ketika terjadi virus semacam ini. Karena kaidahnya sudah tersedia dalam Islam. Mengingkapinya begini, seperti diketahui virus ini penyebabnya ini,
alternatif pengobatannya. Karena dia adalah penyebabnya virus itu menyebar melalui interaksi itu melalui berkerumun, bertemu, maka solusinya menghindari orang bertemu. Itu sudah jelas. Itu menjadi suatu langkah yang wajib melakukan pencegahan itu. Kalau tidak penting, tidak perlu. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya secara peraturan oleh para dokter, oleh para pemimpin, oleh negara, oleh para ulama, itu sudah benar menurut koridor. Sudah memang harus begitu kaidahnya. Nah, tetapi problemnya apa? Problem pertama, karena kebijakan pemerintah itu sendiri yang banyak sekali tidak konsisten. Itu betul, diakui. Karena itu para ulama, para pemimpin umat tidak henti-hentinya itu melakukan kritik, baik secara lisan, baik secara media sosial, bahkan disuratin, ada yang langsung bahkan menemui tidak diam para ulama itu, pemimpin itu. Tapi juga mereka tentu paham apa alasannya. Upamanya kita disuruh PPKM, tapi TKW berdatangan, kan gitu. Nah, ini memang paradoks, ini kontradiksi, itu fakta. Tetapi persoalannya apakah karena fakta itu menyebabkan kita jadi tidak perlu menaati dan melakukan prokes kita, menjaga interaksi. Nah, di kita terkadang suka ngebandingin ini salahnya. Orang lain melanggar, kita jadi iri ingin melanggar. Ini problem gitu kan. Problem gitu. Padahal penyebab interaksi, penyebaran penyakit itu adalah dari interaksi dan dari kerumunan. Selama itu tidak perlu. Toh kalau orang melakukan begitu. Begitu pula ketika ada pembatasan di masjid, kita membandingkan dengan di pasar. Di masjid dibatasi, di pasar orang aja sebebasnya. Nah, jadi akhirnya ingin melanggar di masjid seperti orang melanggar di pasar. Ini cara berpikir yang tidak lurus kalau menurut ajaran Islam. Masalah itu pelanggaran, jelas itu adalah salah. Masalah pelanggaran dan ketidakkonsistenan pemerintah, pemimpin itu jelas yang harus dinasehati, harus amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan berarti lalu kita jadi cenderung untuk ikut melanggar. Inilah perlunya kepemimpinan yang mengarahkan, membimbing. Jadi ikhwatal iman sekalian, saya kira supaya tidak terlalu menyita waktu dan malam, karena tadi saya sampaikan yang paling penting kita ini adalah bagaimana selalu menjaga interaksi sosial kita agar kita bisa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Salah satu dari substansi silaturahim yang dengan itu akan menguatkan iman kita. Dengan menguatkan iman, kita yakin imunitas kita pun akan meningkat. Imunitas kita meningkat, maka tolong menolong kita juga semakin kuat. Itulah silaturahmi, memperpanjang usia dan meluaskan rezeki insya Allah. Demikian saja yang saya sampaikan. Ustadz Beben Mubarak sebagai Ketua Pimpinan Daerah, Ustadz Husein sebagai pembawa acara, dan ikhwah billah sekalian, tiada lain harapan kita dengan silaturahim ini, tetap kita mendapatkan barokah, keluasan rezeki dan kesehatan, dan mempererat ukhuwah di antara kita. Jazakumullahu khairan katsira. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Walampu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.